Mengamati begitu ya rencana dari pemerintah untuk menstop impor 4 komoditas pangan, sebetulnya apa juga yang bisa dilakukan oleh pemerintah memastikan masyarakat ini secara pangan dapat tahan dengan produktivitas dalam negeri yang ada, Pak Bara? Ya, jadi memang itu suatu keputusan yang kita ambil ya untuk bisa kita mempercepat proses dan usaha agar kita bisa mencapai swasembada pangan pada tahun 2027 seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Jadi memang kita harus memaksakan diri ya untuk bekerja keras, dan disinilah yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Pangan di bawah kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan. Fungsi kita adalah melakukan koordinasi. Jadi kita melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian di bawah koordinasi kami, Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan juga Badan Gizi Nasional, Badan Pangan Nasional, untuk bisa memastikan bahwa target itu bisa tercapai. Nah, kuncinya adalah untuk memastikan bahwa itu tercapai, dan karena kita sudah memutuskan tidak import lagi 4 komoditi strategis tersebut ya, maka kita harus melakukan peningkatan productivity dari petani. Jadi produksi dari pertanian kita harus kita tingkatkan. Ya. Itu satu kuncinya ya. Jadi kita sudah selama hampir 3 bulan ini pemerintahan yang terbentuk, kita sudah mengidentifikasi berbagai masalah, dan kita sudah dengan cepat ya Kemenko Pangan melakukan berbagai perbaikan. Seperti misalnya kita tahu bahwa untuk produksi itu kita harus meningkatkan ada beberapa masalah, kapasitas dari petani, kemudian distribusi dari hasil-hasil pertanian, dan juga masalah utama soal produksi selama ini adalah soal pupuk bersubsidi yang distribusi selama ini tidak begitu smooth ya. Makanya ada beberapa regulasi kita perbaiki, ya Inpres mengenai irigasi, Inpres mengenai penyuluhan, dan Perpres mengenai penyaluran pupuk. Jadi selama ini misalnya soal penyaluran pupuk itu complicated sekali. Itu birokrasinya sangat-sangat complicated. Nah, itu kita lakukan streamlining ya. Jadi untuk melakukan distribusi pupuk itu kan yang diberikan tugas itu adalah PT Pupuk Indonesia. Kalau dulu itu untuk menyalurkan distribusi pupuk harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pertanian, dari gubernur, dari kepala dinas, dari bupati. Nah, sekarang dengan adanya impres yang diperbarui ini, Pupuk Indonesia bisa langsung menyalurkan kepada distributor gitu ya. Jadi langsung ya. Kemudian selama ini ternyata penyuluhan ini kita ketika mulai reformasi tahun 98 ya, itu diserahkan kepada daerah sesuai dengan waktu itu semangatnya adalah otonomi daerah. Ternyata daerah-daerah selama ini apakah itu tingkat provinsi maupun kabupaten kurang memperhatikan kebutuhan akan bahwa penyuluh-penyuluh ini harus betul-betul tersedia ya, dan dijamin kesejahteraannya. Karena mereka memberikan asistensi kepada para petani kita, dan ternyata selama ini terbengkalai, kurang menjadi suatu prioritas. Makanya kita dengan adanya instruksi presiden yang baru ini, kita ambil alih kewenangan dari pusat ya. Kalau misalnya kita identifikasi ada provinsi, ada kabupaten yang ternyata jumlah penyuluhnya itu tidak cukup, kita akan kemudian mengirimkan dari pusat. Budgetnya kemudian dari pusat, yang memberikan gaji itu dari pusat gitu. Jadi kemudian juga dengan irigasi ya. Irigasi ternyata selama ini jadi masalah. Karena itu adalah salah satu kebutuhan infrastruktur utama untuk memastikan bahwa produksi padi itu ya, kalau kita bicara soal beras, itu berlangsung secara efektif ya. Ternyata irigasi selama ini juga jadi masalah. Banyak sawah-sawah itu ternyata irigasinya itu tidak memadai. Nah, selama ini memang ternyata mungkin karena irigasi diberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan planning dan membangun, ternyata tidak menjadi prioritas. Nah, makanya kita ambil alih juga ya. Jadi nanti Kementerian PU yang mempunyai otoritas untuk membangun irigasi-irigasi, kita melakukan identifikasi mana-mana saja daerah yang irigasinya itu insufficient, kurang, kemudian kita akan dorong dari pusat gitu. Jadi itu beberapa hal yang sudah kita lakukan, Bram, untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan ini untuk tahun ini, karena kita sudah memutuskan untuk tidak import pada 4 komoditas strategi tersebut yang tadi Anda kemukakan, maka itu betul-betul kebutuhan produksi dalam negeri itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke, baik. Sebetulnya kami sangat mengapresiasi begitu ya terkait langkah pemerintah untuk menuju swasembada pangan, khususnya saat ini telah diajukan begitu ya peraturan di mana menstop impor dari 4 komoditas pangan tersebut. Tapi kalau kita bicara terkait stok, Pak Bara, apakah memang secara stok masih tergolong cukup stabil? Kalau sekarang ini stok kita cukup aman ya. Bulog itu memiliki stok sebesar 2 juta ton untuk beras ya. Jadi dan memang sebetulnya gini, kebutuhan konsumsi beras Indonesia itu per tahun itu rata-rata 31 juta ya. Memang
produksi itu kadang-kadang bisa minus gitu ya, minus kira-kira ya kurang dari 1 juta ton. Nah itu memang yang gapnya itu harus kita close ya, sehingga kita bisa juga bukan hanya kita close tapi juga melakukan surplus. Nah itu yang menjadi tantangan kita tahun ini. Makanya untuk itu memang kuncinya itu adalah kita harus memboost produksi dari beras kita ya. Kuncinya adalah di situ adalah melakukan productivity yang lebih kuat gitu. Nah kuncinya adalah memang di petani satu untuk production. Kedua untuk distribusinya itu juga supply chain ini harus kita jamin betul-betul smooth. Dan yang ketiga juga yang penting adalah yang sudah kita putuskan, Bulog itu harus juga bisa membeli harga dari petani itu dengan harga yang kompetitif. Ya. Maka sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Presiden langsung pada rapat bulan Desember lalu, berdasarkan usulan dari Menko kami, maka Bulog harus membeli harga gabah itu adalah di angka 6.500 ya, sehingga bisa kompetitif. Nah itu wajib dilakukan oleh Bulog. Nah jadi itu penting sekali sehingga memang kemudian produksi dari petani itu ya yang dihasilkan oleh petani kita itu bisa diabsorb oleh pasar gitu. Oke, tantangannya masih cukup banyak Anda ceritakan, bahkan ada juga bisa saja produktivitasnya menurun dan juga ada selisih di sana di tengah. Dan itu juga menjadi tantangan dalam suasana pangan. Apakah memang langkah ini Anda lihat tidak terlalu terburu-buru karena mengingat masih banyak tantangan? Apakah memang sebetulnya tantangan ini dihadapi terlebih dahulu baru melakukan aturan sebetulnya tersebut? kita sudah tahu tantangannya selama ini kan setiap tahun itu kan kita tahu ya. Kemudian masalah kita sudah tahu. Nah, untuk itu kan kenapa Kemenko Pangan ini dibentuk oleh Presiden Prabowo? Itu kan memang untuk membantu beliau untuk bisa memastikan bahwa target swasembada itu pada tahun 2027 itu bisa dipenuhi. Kalau dulu kan kalau soal pangan ini kan masuknya ke perekonomian, maka dipecah sehingga bisa lebih fokus, lebih concentrated, sehingga koordinasi dengan kementerian-kementerian relevan untuk bisa membantu Presiden dalam menciptakan target itu ya, suasana pangan 2027 bisa kemudian bisa dipastikan bisa dicapai. Nah, memang di situ kita harus bekerja keras. Kita memang untuk bisa berhasil dalam sesuatu, kita memang harus menciptakan target yang ambisius. Dengan begitu, ya, memang kelihatannya ambisius ya, kelihatannya mungkin terlalu early, terlalu premature. Tapi dengan gitu kita bisa lebih bekerja keras gitu. Kita bisa dipaksa untuk bekerja keras. Makanya kan selama ini juga ya salah satu kunci utama untuk bisa meningkatkan produksi itu, Bram, adalah peran dari daerah ya. Makanya selama ini setelah dilantik dan sampai sekarang ini Menko Pangan sangat aktif untuk berkunjung ke daerah dan melakukan rapat koordinasi ya dengan pejabat provinsi maupun pejabat kabupaten ya. Sudah ada 5 provinsi yang didatangi oleh Menko Pangan ya, untuk memastikan jadi daerah-daerah yang kita tetapkan sebagai lumbung pangan. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten ya. Itu kemudian besok ini hari Jumat ini kita akan melakukan rapat koordinasi di Sulawesi Selatan ya. Minggu depan kita akan melakukan rapat koordinasi di Sumatera Utara. Karena peran daerah itu sangat penting ya. Di situ kemudian kita dihadiri juga oleh rapat-rapat tersebut oleh menteri-menteri terkait, menteri pertanian ya, menteri desa juga ikut walaupun bukan di bawah koordinasi kami, kepala Bulog ya, Dirut Indofood ya, BUMN yang menangani masalah pangan. Jadi di situ kemudian kita memastikan bahwa memang daerah itu juga mempunyai semangat yang sama dan mempunyai understanding yang sama, perspektif yang sama, dan tahu betul-betul apa yang dilakukan, dan para pejabat yang relevan itu mendengarkan langsung dari bukan hanya dari gubernur tapi juga dari bupati-bupati, dari kepala dinas begitu. Oke.